Assalamualaikum, saya Suci Sri Handayani dari PGSD Rekb 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer saya. Di sini saya akan mengoperasikan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Microsoft Word. Terlebih dahulu, kita buka aplikasi Microsoft Word-nya. Kita klik, setelah itu klik blank dokumen, dan untuk yang pertama saya akan mengatur layoutnya. Di sini kita atur marginnya. Untuk margin saya akan mengcustom. Topnya akan saya buat 3, untuk leftnya 3 juga, bottomnya saya buat 2,5, dan rightnya juga 2,5. Lalu kita klik OK pada bagian bawah. Dan selanjutnya saya akan mengatur size kertasnya. Saya menggunakan size A4. Dan untuk tulisannya kita bisa kembali ke home. Lalu untuk tulisannya bisa dipilih sesuai keinginan. Saya menggunakan Cambria. Dan untuk ukurannya saya menggunakan ukuran tulisan 12. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar isi di Word. Di sini saya akan membuat daftar isi secara otomatis. Di sini saya sudah menyediakan file yang akan dibuatkan daftar isinya. Seperti yang dapat dilihat, di sini daftar isi masih saya kosongkan. Dan untuk itu, sebelumnya saya pastikan kita sudah membuat halaman-halaman pada file ini. Pertama, ya, blok pada bagian judul. Lalu kita dapat merubah stylenya menjadi Candia heading 1. Di sini saya buat ke heading 1, lalu ke update heading 1. Lakukan hal yang sama pada setiap bab-babnya. Lakukan hal yang sama blok pada bagian bab sampai dengan daftar pustakanya tetap menggunakan heading 1. Untuk bagian subbab pada bab 1 dapat kita blok, lalu klik pada bagian heading 2 dan update heading 2-nya. Lakukan hal yang sama pada subbab B-nya, subbab C, tetap menggunakan heading 2, dan yang D. Pada subbab bagian 2 dapat kita lakukan dengan cara memblok bagian subbabnya, lalu klik bagian bawah, klik create a style, lalu di sini dapat kita buat tulisan subbab 2. Lalu klik modif. Di sini kita membuat menjadi heading 2. Begitu juga dengan bagian bawahnya menjadi heading 2. Klik pada bagian bawahnya OK. Lakukan hal yang sama untuk setiap subbab yang ada di bab 2. Untuk pada subbab 3-nya dapat kita lakukan dengan hal yang sama, blok bagian subbabnya, lalu klik pada bagian bawah, sama seperti tadi, klik create a style. Di sini kita buat subbab 3, lalu klik modif. Untuk bagian bawahnya ini kita buat heading 2 sama seperti tadi. Heading 2, lalu klik pada bagian bawah OK. Kita dapat melakukan
hal yang sama untuk subbab-subbab lainnya di dalam bab 3. Klik subbab 3. Untuk subbab 4, kita blok kembali bagian subbabnya, klik pada bagian bawah, create a style, ketik subbab 4, klik modif, dan di bagian bawah ini kita buat kembali menjadi heading 2, ini juga heading 2, lalu klik OK pada bagian bawah dan blok subbab lain yang ada di bab 4. Setelah semua bagian bab dan subbab pada file kita heading, kita kembali kepada daftar isi, klik di sini, lalu klik reference pada toolbar dan table of content dan klik yang paling atas. Maka saat itu semua yang sudah kita heading keluar, dan untuk itu bagian ininya dapat kita hapus. Dapat kita lihat di sini daftar isi secara otomatis akan keluar beserta dengan halaman-halamannya. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan PowerPoint. Pertama, kita buka dulu aplikasi PowerPoint-nya. Lalu kita klik. Setelah itu kita pilih yang blank presentation. Ini saya hapus terlebih dahulu. Untuk new slide-nya saya pilih yang blank. Lalu untuk background-nya ini saya akan menggunakan foto yang sudah saya simpan. Klik insert, lalu pilih pictures, device. Saya menggunakan foto ini, insert, lalu sesuaikan foto yang tersedia dengan ukuran kertasnya. Setelah itu untuk menambahkan tulisannya, kita kembali lagi ke insert, lalu text box, tarik. Di sini kita bebas mau menggunakan ukuran yang berapa. Nah, untuk jenis tulisannya saya menggunakan cream cake. Dengan ukuran tulisan di sini saya menggunakan 60 dengan judulnya aplikasi komputer. Di sini mau saya letakkan di tengah. Setelah itu akan saya tambahkan lagi text box-nya pada bagian ujung kirinya. Kembali saya menggunakan tulisan cute. Untuk ukurannya saya menggunakan 32. Di sini saya akan menuliskan nama. Di sini saya tap 2 kali. Lalu nama saya Suci Sri Handayani. Di bawahnya kelas PGSD Rek B. NIM saya 1203111064. Sebenarnya untuk tulisan kita bisa memilih sendiri, mengcustom. Mungkin saya akan merubah tulisannya menjadi simple.
Kalau mau menambahkan hiasannya bisa kembali ke insert dari pictures-nya, menggunakan ini. Ini untuk bagian covernya. Bila mau menambahkan slide-slide berikutnya, kita bisa mengklik new slide. Di sini ada pilihannya mau menggunakan yang mana. Bila mau menggunakan yang blank kembali, bisa di custom lagi dari insert picture, menggunakan gambar-gambar yang sudah ada seperti ini, disesuaikan kembali. Juga bisa. Jika ingin menambahkan slide-slide berikutnya, tinggal mengklik new slide dan pilihannya. Seperti ini, diperbanyak, di enter. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel. Di sini kita akan membuat tabel kelas, di mana di dalam tabel itu akan ada rata-rata dari nilai siswa dan jumlah nilai siswa. Terlebih dahulu, kita buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Kita klik blank workbook. Nah, untuk pertama kita ketik nomor. Karena di sini space-nya masih terlalu lebar, kita akan memperkecilnya dengan cara letakkan di kursornya di antara B dan C, lalu klik 2 kali, maka kolom akan mengikuti dari katanya agar space tidak terlalu besar. Lalu di sini saya akan mengetik nama. Untuk mata pelajarannya saya membuat matematika. Nah, klik kembali matematika, bahasa Indonesia. Klik kembali 2 kali. Lalu bahasa Inggris. Klik kembali 2 kali. Dan setelah itu science. Klik. Untuk di sini saya membuat nilai. Nah, ini kan saya akan meletakkan di tengah-tengah ini. Caranya cukup memblok pada bagian ini. Lalu klik marker and center. Maka garis-garisnya akan menghilang dan mengikuti dari mata pelajaran ini. Dan berikutnya di sini saya akan membuat jumlah dan di sebelahnya ada rata-rata. Kembali kita buat klik 2 kali sama dengan yang ini. Nah, di sini kan belum ada nih nama-nama angka. Setelah itu kita buat nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk nama-namanya di sini saya akan membuat acak saja. Ada Ai, Yaya, Ean, Aan, Sila, dan Ozun. Nah, di sini kan kita akan membuat dia menjadi seperti kepalanya itu. Kita cukup memblok pada bagian ini. Sama klik marker and center. Namanya juga begitu pada bagian kepalanya. Jumlah dan rata-ratanya. Di sini kan dia belum terletak di tengah. Caranya cukup kita blok, lalu klik pada bagian atas, tengah. Kita akan membuat berada di tengah. Sudah. Nah, setelah itu kita akan membuat tabelnya. Caranya blok, lalu klik ini dengan all borders.
maka akan terbentuk tabel di sini. Nah, untuk bagian kepalanya ini saya akan mewarnai sehingga dia nampak berbeda. Untuk warnanya saya menggunakan warna kuning biar lebih terang. Nah, setelah itu kita masukkan nih nilai-nilainya. Saya membuatnya secara acak saja. 75, 80, 85, 90. Di sini saya buat 80, 85, 65, 85. Di sini saya buat 95, di sini 90, di sini 75, di sini saya buat 80. Untuk nilainya, karena ini hanya sebagai contohnya saja, maka saya membuatnya acak, tidak berdasarkan adanya kebenaran di sini. 90, 95, 80, 85, 75, 95, 89, 99. Nah, di sini kan belum rata tengah ya, maka kita blok. Blok, buat seperti tadi, kita buat rata tengah. Nah, untuk sepertinya di bagian kepalanya ini akan saya boldkan. Nah, sudah. Nah, untuk jumlah di sini kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, lalu blok nilainya, kita blok, tutup kurung, baru enter. Maka jumlah nilai dari murid tersebut akan keluar. Dan untuk jumlah dari murid yang lainnya, seperti yang dapat kita lihat di bagian ujung ada kotak kecil, tarik ke bawah, maka jumlah nilai yang lainnya akan keluar. Untuk rata-rata kita menggunakan rumus sama dengan AV Rag buka kurung. Nah, tarik, kita blok nilai-nilainya, tutup kurung, enter. Maka nilai rata-rata dari murid tersebut akan keluar. Dan untuk yang lainnya, sama seperti tadi, ada kotak kecil di sudut kanan, letakkan di situ, lalu tarik ke bawah. Maka nilai rata-rata dari yang lainnya juga akan keluar. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.